Bushr radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan. Beliau bersabda, selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Tirmizi. Disebutkan dalam hadis yang lain, Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi dari kitab Durrul Mansur dan Mishkat. Faedah yang dimaksud masa perpisahan ada dalam kisah ini adalah ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi pimpinan negeri Yaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hukum-hukum syariat sangat banyak, ialah terdapat banyak perintah dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan, duduk ataupun berdiri. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan agama. Yaitu 1, lidah yang selalu sibuk dengan zikrullah. 2, hati yang selalu sibuk bersyukur. 3, tubuh yang sabar menahan penderitaan. Dan 4, istri yang tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri dan harta suaminya. Tidak berkhianat mengenai dirinya sendiri maksudnya ia tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang buruk dan kotor. Mengenai lidah yang senantiasa basah, kebanyakan ulama mengartikannya dengan banyak berzikir dan ini sebagai ungkapan yang umum digunakan. Contohnya, jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan si fulan, maka akan dikatakan bahwa orang itu basah lidahnya dalam memuji si fulan. Menurut pendapat saya yang lemah ini, ungkapan tersebut juga dapat bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai orang lain, maka dengan menyebut namanya saja, ia merasakan kenikmatan dan keasyikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang cinta pasti memahaminya. Atas dasar itulah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya sering melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, maka kelezatannya dapat dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi hal itu hanya didapatkan apabila hati sibuk dengan mencintai dan lidah sibuk dengan menyebut namanya dengan sebanyak-banyaknya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai zikrullah dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa taala adalah membenci zikrullah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabbmu dan yang paling menaikkan derajatmu dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu. Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, ya tentu. Beliau bersabda, zikrullah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Riwayat lain menyebutkan dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah,
tetaplah orang yang banyak berzikir lebih utama derajat darinya. Faedah Sayyidina sabda Nabi SAW yang berkenaan dengan keutamaan zikrullah itu jika dilihat dari keadaan secara umum. Sebab dalam keadaan-keadaan tertentu bersedekah, berjihad dan lainnya adalah lebih utama dari amalan lainnya. Oleh karena itu banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu tertentu pula. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan, sehingga zikrullah merupakan amalan yang paling penting dan paling utama. Baginda Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan pembersih hati adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu yang melebihi zikrullah dalam menyelamatkan manusia dari azab Allah. Hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati. Dengan demikian terbukti bahwa zikrullah ialah amal yang paling utama. Sebab semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan sumber keikhlasan adalah hati yang bersih. Atas dasar itulah sebagian ahli tasawuf berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas adalah zikir dengan hati, bukan zikir dengan lisan. Maksud zikir dengan hati adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah yang lain. Oleh karena itu, orang yang telah mencapai tahap seperti ini, maka tidak mungkin ia meninggalkan ibadah. Sebab setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya. Dengan demikian, dengan apapun hati berhubungan, seluruh anggota badan akan mengikuti. Siapakah yang tidak mengetahui keadaan orang-orang yang sedang dimabuk cinta? Masih banyak hadis lain yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amal apakah yang paling utama? Jawabnya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah perkara yang paling benar. Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Ayat yang dibaca oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu adalah ayat pertama dalam juz ke-21. Pengarang kitab Majalisul Abrar berkata, hadis di atas menyebutkan bahwa zikrullah lebih utama daripada sedekah, jihad dan separuh ibadah yang lain. Karena zikrullah itu sebagai tujuan, sedangkan ibadah lain hanya sebagai sarana dan alat. Zikir dibagi menjadi dua, zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Zikir dengan hati lebih utama daripada zikir dengan lidah. Zikir dengan hati yaitu muraqabah dan tafakkur. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang lain menyatakan berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Diriwayatkan dari kitab Musnad Imam Ahmad dari Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullah berpahala 700.000 lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sedekah, jihad dan amal ibadah lain memiliki keutamaan tersendiri pada waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu makna hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah amal-amal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai contoh adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berjihad lebih baik daripada 70 tahun salat di rumah. Padahal telah disepakati bahwa salat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam kondisi menghadapi serangan kaum kafir, maka jihad lebih utama daripada salat. Hadis keempat dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada orang-orang di dunia ini yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kasur-kasur empuk, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke derajat yang tinggi di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari kitab Durrul Mansur.
Faedah bersabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan di dunia ini dalam urusan agama akan meninggikan derajat di akhirat. Semakin tabah seseorang dalam menghadapinya, akan semakin tinggi derajatnya di surga. Berbeda dengan zikrullah yang penuh dengan keberkahan, meskipun dilakukan di atas kasur yang empuk dan dilakukan dengan santai, tetap akan menghasilkan derajat yang tinggi. Tetap akan menghasilkan derajat yang tinggi. Baginda Nabi SAW bersabda, jika setiap saat kamu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat akan menjabat tangan kamu ketika kamu berada di atas kasur dan di jalan-jalan. Hadis lain menyebutkan orang-orang mufarrid atau orang yang paling unggul telah mendahului orang-orang lain. Para sahabat radhiyallahu bertanya, siapakah orang-orang mufarrid itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keasyikan. Berdasarkan hadis di atas, para ahli tasawuf mengatakan, jangan kamu menghalangi para raja dan pejabat dari menyertai zikrullah, sebab dengan berzikir mereka bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, berzikirlah pada saat lapang dan senang. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati kamu ketika kamu dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat lapang, senang dan kaya, maka saat ia berdoa dalam keadaan susah, para malaikat akan berkata, ini adalah suara hamba yang sedang dalam kesulitan, yang sudah kami kenal suaranya. Kemudian para malaikat memintakan syafaat untuknya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi syafaat kepadanya. Seseorang yang tidak berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, seseorang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat lapang, jika ia mengeluh pada saat kelaparan, para malaikat akan berkata, suara hamba ini tidak kami kenal, dan para malaikat tidak memintakan syafaat untuknya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada 8 pintu surga. Salah satunya ialah pintu khusus untuk orang-orang yang selalu berzikir. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak zikir, maka ia akan terbebas dari sifat munafik. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang selalu berzikir. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW kembali dari suatu perjalanan dan tiba di suatu tempat. Beliau bersabda, manakah orang-orang yang mendahului orang-orang yang lain? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, orang-orang yang cepat perjalanannya telah mendahului orang-orang lain. Beliau bersabda, orang yang selalu mendahului orang-orang lain adalah orang yang selalu sibuk dengan zikrullah. Barang siapa yang ingin bernikmat-nikmat di dalam surga, hendaknya selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kelima dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang hidup dan orang yang mati, atau orang yang berzikir adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi dari kitab Durrul Mansur dan Miskat. Faedah, setiap orang sangat menyukai kehidupan dan takut akan kematian. Baginda Nabi SAW bersabda bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang hidup tetapi dianggap mati. Sia-sia kehidupannya. Disebutkan dalam syair, kehidupanku kini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang telah berjumpa dengan kekasihnya. Sebagian ulama mengucapkan hadis di atas menjelaskan tentang keadaan hati, yakni orang yang selalu berzikir hatinya hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir hatinya mati. Sebagian ulama menulis bahwa permisalan dalam hadis di atas adalah orang dari segi untung dan ruginya, bahwa barang siapa
menyakiti orang berzikir seolah-olah ia menyakiti seolah-olah ia menyakiti orang hidup yang mampu membalas, sehingga orang yang menyakitinya akan mendapatkan balasan. Barang siapa menyakiti orang yang tidak berzikir seolah-olah ia menyakiti orang mati yang tidak mampu membalas. Para ahli tasawuf mengatakan bahwa yang dimaksud seperti orang yang hidup ialah orang ahli zikir akan selalu hidup, tidak akan mati. Maksudnya orang yang memperbanyak zikir dan ikhlas tidak akan mati. Kematiannya hanya perpindahan dari suatu alam ke alam yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengenai para syuhada, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka atau para syuhada hidup di sisi Tuhannya dengan dikaruniai rezeki. Quran surah Ali Imran ayat 169. Demikianlah orang-orang yang ahli berzikir memiliki kehidupan yang khusus setelah kematian. Imam Hakim Tirmizi rahmatullahi berkata, zikrullah membasahi hati dan melembutkannya. Jika hati kosong dan dari zikrullah, maka gejolak hawa nafsu dan api syahwat akan menyebabkan hati kering dan keras, dan anggota badan yang lain pun akan ikut mengeras, sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan terhenti. Jika anggota badan itu ditarik, maka patah seperti kayu kering yang kegunaannya hanya untuk dipotong kemudian dibakar. Dari Fadilah dakwah